Saat ini, kelas menengah di Indonesia berada di ambang kehancuran. Mereka yang dulu dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi kini mulai kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, bahkan harapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semakin banyak keluarga yang sebelumnya hidup nyaman, kini terpaksa jatuh miskin? Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar krisis ekonomi. Inilah fakta mengejutkan yang tidak banyak dibicarakan. Dan di balik angka-angka statistik, ada kisah yang lebih kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, terutama bagi kelas menengah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4,97% year on year, YoY. Kenaikan harga ini secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah yang secara tradisional menjadi pendorong utama konsumsi domestik. Sementara itu, gaji atau pendapatan sebagian besar dari mereka stagnan, tidak mengikuti laju kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini menyebabkan banyak kelas menengah menghadapi situasi sulit dalam mempertahankan gaya hidup yang sebelumnya mereka anggap sebagai standar. Berdasarkan laporan dari World Bank, kelas menengah di Indonesia terdiri dari kelompok yang berpenghasilan antara 1,5 juta hingga 7,5 juta rupiah per bulan. Meski kelompok ini menjadi penopang utama ekonomi nasional, mereka juga paling rentan terhadap perubahan ekonomi global maupun domestik. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memperparah situasi ini. Menurut laporan Bank Dunia pada akhir 2021, sekitar 1,8 juta orang Indonesia jatuh kembali ke dalam kemiskinan akibat pandemi, banyak diantaranya berasal dari kelas menengah. Faktor utama yang menyebabkan kemunduran ini adalah inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga beras naik hingga 7,39% pada pertengahan 2023, dan harga bahan pokok lain seperti minyak goreng serta gula juga mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga ini mempengaruhi biaya hidup harian, terutama bagi kelas menengah yang tidak memiliki banyak tabungan. Mereka menghadapi dilema antara tetap menjaga kualitas hidup atau beradaptasi dengan perubahan drastis dalam pengeluaran mereka. Selain inflasi, biaya pendidikan juga menjadi salah satu beban berat bagi kelas menengah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rata-rata biaya pendidikan di Indonesia terus meningkat sebesar 10 hingga 15% setiap tahunnya. Dengan biaya sekolah dan perguruan tinggi yang semakin mahal, banyak keluarga kelas menengah yang kesulitan untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. Hal ini juga diperparah dengan minimnya bantuan pendidikan yang dapat diakses oleh kelas menengah, berbeda dengan kelompok masyarakat miskin yang lebih mudah mendapatkan akses bantuan. Pandemi COVID-19 juga meninggalkan jejak mendalam di sektor ketenagakerjaan. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,49% pada tahun 2021, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang paling terdampak adalah jasa, pariwisata, dan industri kreatif, di mana banyak pekerja kelas menengah kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengurangan gaji yang signifikan. Meskipun angka pengangguran sedikit menurun pada 2022, pemulihan ekonomi yang tidak merata menyebabkan banyak kelas menengah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Dalam jangka panjang, tantangan yang dihadapi kelas menengah dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi nasional. Menurut penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, penurunan daya beli kelas menengah bisa berujung pada penurunan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan berkurangnya daya beli, konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 55% dari produk domestik bruto, PDB, akan menurun. Dan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Saat ini, kelas menengah di Indonesia berada di ambang kehancuran. Mereka yang dulu dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi kini mulai kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, bahkan harapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semakin banyak keluarga yang sebelumnya hidup nyaman, kini terpaksa jatuh miskin? Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar krisis ekonomi. Inilah fakta mengejutkan yang tidak banyak dibicarakan. Dan di balik angka-angka statistik, ada kisah yang lebih kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat channel Kabar Langit, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan,